Baik pemirsa Vkom Channel, kembali bersama saya dan juga dua orang narasumber saya yang sangat luar biasa sekali nih. Apalagi kita pada malam hari ini membicarakan terkait peran generasi muda dalam dunia politik. Baik pemirsa Vkom Channel, kita akan langsung aja berbincang-bincang dengan narasumber saya yang sangat luar biasa. Saya ke Pak Bobi nih Pak. Ini kan berdasarkan fakta di lapangan banyak anak muda yang apatis itu karena mereka melihat kondisi bangsa saat ini yang mungkin carut marut, yang banyak hoax beredaran di mana-mana. Akhirnya mereka tidak mau terjun ke politik, jangan kan terjun ya Pak ya. Nonton berita politik aja sudah apatis tuh Pak. Seperti apa menurut Bapak? Ya, ini karena situasi kondisi bangsa kita juga punya pengaruh. Ya. Jadi mereka kalau sekali-sekali masuk nonton berita, tahu-tahu berita yang mereka terima itu berita korupsi lah, berita segala macam yang negatif-negatif. Sehingga masuk di dalam otak mereka, ngapain lagi saya mau tahu ini, lebih baik saya main game, saya tenang, saya tidak stres. Ya kan, karena anak-anak muda sekarang ini tidak seperti kita dulu-dulu ya. Anak muda sekarang ini sangat cepat sekali terpengaruh dengan media. Jadi kita harap ya memang di Jakarta juga ada ya semua film-film pemberitaan ya harus disensor. Tapi kelihatannya ini juga tidak jadi patokan ya, malah ya berita lebih panas lebih bagus, penontonnya lebih banyak. Ya, tapi penonton yang macam mana ya kan? Nah, oleh sebab itu saya juga menghimbau pada anak-anak muda kita, oke lah kita tidak mau tahu, kita tidak mau tapi kan kita juga harus berpikir bahwa tanpa politik ini kita tak bisa buat apa-apa juga. Ya, coba kalau tidak ada yang mau di politik, siapa yang mau memperjuangkan segala kepentingan masyarakat kita? Ya, kita sudah tahu situasi ekonominya sedang lagi down, ya tentu kita juga mengharapkan adanya anak-anak muda yang mempunyai terobosan-terobosan. Tidak harus semua ke dunia politik, mungkin ke dunia usaha, ya kan? Semua harus dimulai. Ya, jangan tidak dimulai. Kalau tidak dimulai, waduh, kita sama sekali nggak punya harapan. Ya, jadi saya sih jujur ngomong, saya sih bilang sama caleg-caleg muda saya bilang kalian semua mempunyai kesempatan yang sama seperti saya. Tinggal bagaimana kalian mau bekerja keras ya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kamu ini benar, serius ingin berjuang dan ingin memperjuangkan kepentingan ya generasi muda ini. Karena generasi muda ini dia lebih tahu kan? Ya, alur pikiran sama selera generasi muda ini. Nah, biarlah mereka yang berjuang. Nah, disinilah yang generasi muda ini dia bisa membuka ya jalur komunikasi yang bagus dengan generasi muda itu ya dengan cara-cara mereka. Ya, kalau saya sih hanya ingin berbuat bagaimana ya daerah kita bisa maju, kepentingan masyarakat bisa kita perjuangkan. Ya, itu aja sudah membantulah, karena kita maklum kita di DPRD, kita bukan lembaga pengambil keputusan kan, kita hanya bisa memperjuangkan aja aspirasi masyarakat ini. Berarti poinnya adalah kalau Pak Bobi tadi bisa berbicara seperti ini, berarti sebenarnya anak muda itu bisa terjun ke dunia politik asalkan diberikan kesempatan, barangkali seperti itu ya Pak ya? Benar, benar sekali. Saya malah bikin banyak kegiatan untuk anak-anak generasi muda kita ini, ya seperti e-sport, ya apalagi yang tingkatan itu dari kecil, tingkatan SD kita sudah berikan kesempatan untuk mereka bisa kumpul sama-sama, bisa bikin kegiatan, menggambar, melukis. Ini kan juga membangun mereka punya pemikiran kan, bisa berbaur, tidak semua larinya ke gadget. Kita kasihan, ya kan? Ya, jadi ya macam-macam kegiatan kita bikin. Ya, motor cross semua, itu semua anak-anak muda semua. Nah, tapi selain mereka menyalurkan hobi karena tidak ke politik, jadi mereka menyalurkan hobi mereka ke hiburan-hiburan begitu yang mereka anggap mereka bisa puas dengan begitu dan tidak mau pusing banyak. Ya, masa depan pun mereka tidak pikirkan. Jadi kita ini sudah sangat krisis, ya tidak boleh.
himbauan saya kepada generasi muda kita ini, mari kita ya mau tahu. Betul. Mau tahu aja sudah bagus. Ya, kalau sudah mau tahu, mau pergi cari tahu, mau pergi lihat, nah itu sudah ada perkembangan. Nanti kalau sudah lihat yang positif, mana yang bisa membeda-bedakannya, ya tentu akan terpancing ya bagaimana ada panggilan hati supaya mereka bisa terjun ke dunia politik. Baik, berarti ada pepatah yang bilang nggak kenal maka nggak sayang. Benar. Nggak sayang nggak cinta, berarti harus kenal dulu ya Iya. dengan politik, setelah itu bisa cinta. Seperti itu. Baik, saya ke Asti nih, karena Asti juga tadi merupakan salah satu orang ataupun caleg muda yang memutuskan untuk ikut di kontestasi 2024. Ini apa sih Asti yang melatar belakangi barangkali memutuskan nih untuk terjun di dunia politik? Apakah memang sudah lama ingin terjun atau ada motivasi nih? Silakan. Makasih Kak Lovi. Jadi saya harus cerita mundur dulu ke belakang karena mungkin akan banyak orang yang berpikir Asti akan ikut politik karena orang tuanya ikut politik. Kebanyakan itu yang terjadi di perpolitikan Indonesia karena memang datanya demikian ya. 10 dari 575 anggota dewan di pusat DPR itu anak-anak yang dulunya anak anggota dewan, dinasti politik atau bapaknya eksekutif. Tapi perlu yang saya garis bawahi adalah saya bukan dari keluarga politik. Itu dulu. Namun di pemilu 2014 ketika saya masih jadi anak SMA di Tanjung Pinang, banyak ikut organisasi di SMA 1, saya alumni sana. Saya dengan beberapa rekan mahasiswa membuat komunitas namanya GPC, Gerakan Pemilih Cerdas. Ini adalah komunitas yang menjadi relawan KPU untuk mengkampanyekan tentang pentingnya menjadi pemilih di pemilu, termasuk mencari track record calon-calon legislatif pada masa itu. 2014 hingga 2019 saya kuliah dan bekerja di UGM di Yogyakarta, tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Tapi keilmuan saya di bidang geografi lingkungan. Di 2021 hingga 2022 lalu saya ambil S2 di Belanda. Lagi-lagi tentang lingkungan, dan pekerjaan saya pun berkaitan dengan membuat film dokumenter lingkungan, kebencanaan, dan budaya. Tidak ada hubungannya dengan membuat perda, tidak ada hubungannya dengan penganggaran, tidak ada hubungannya dengan pengawasan wali kota atau apapun itu. Tapi satu hal yang saya dapat ketika saya kuliah di Belanda, saya ketemu wali kota tempat saya studi di Groningen, namanya Pak Welles. Beliau wali kota, tapi lulusan S2 sama dengan saya, lingkungan dan perencanaan infrastruktur. Dia bilang, terlalu banyak orang-orang yang sosio-humaniora jadi anggota politik, dan terlalu sedikit kelompok saintis yang mau menjabat menjadi anggota politik. Padahal pengambilan kebijakan, pengurusan anggaran, dan lain sebagainya butuh juga orang-orang yang paham sains. Maka dengan gelar sarjana sains, Master of Science saya, itu jadi rancu, kok Asti masuk politik. Hal yang ingin saya perjuangkan adalah satu, saya ngelihat sanitasi Tanjung Pinang itu jelek. Itu yang saya tulis di skripsi dan tesis saya di Belanda. Bukan jelek, bisa saya bilang harus dioptimalkan. Kita belum punya perda tentang air limbah. Kalau saya lihat itu, ini menjadi tugas kami bersama juga akademisi. Tapi kok rasanya saya cuma jadi tukang komplain. Kayak tadi Kak Lovi juga bahas, Pak Bobi juga bahas, banyak anak muda mungkin bisa komplain di sosmed. Tapi siapa yang mau masuk? Kata Data Insight Center, survei nasional, dari 1.005 responden anak muda, hanya 2% yang mau jadi caleg. 87-nya milih hanya jadi tukang coblos. Saya nggak mau hanya jadi tukang coblos. Benar kata Pak Bobi, anak muda jangan impiannya langsung duduk, tapi pendidikan politik. Saya ingin ajak teman-teman muda saya, ayo nyoblos dulu. Pilih dulu anggota dewan atau caleg yang kamu anggap bisa memperjuangkan aspirasimu. Itu dulu, sehingga saya coba dulu. Kalau bukan saya nggak mau maksa orang lain. Dan Nasdem saat itu saya daftar, saya cuma tanya bagaimana cara daftar. Saya waktu itu masih di Belanda, Kak Lovi. Saya nelpon sekretaris Nasdem, beliau bilang, nanti silakan isi formulir registrasi. Kenapa saya pilih Nasdem zaman itu? Saya lihat dulu dari angka statistik, karena saya orangnya saintis ya, semuanya saya lihat. Oh, bagus, progresif dari pemilu sebelumnya. Saya juga lihat figur ketua DPD-nya. Saya lihat Pak Bobi, beliau bukan hanya politikus tapi juga pengusaha. Artinya apa? Sumber kekayaannya bukan hanya politik loh, itu paling penting. Beliau bekerja, beliau punya sumber usaha tersendiri, begitupun saya. Saya caleg, saya tetap bekerja jadi pembuat film. Ini yang penting. Saya putuskan masuk Nasdem karena juga tagline-nya Gerakan Perubahan Politik Tanpa Mahar, dan itu terbukti. Saya ngurus SKCK, pengadilan tinggi, surat kesehatan, saya bayar sendiri. Tidak ada pungutan dari partai. Semua murni kwitansi yang saya terima dari
instansi yang terkait. Dan ini yang coba saya perjuangkan. Partai lain saya tidak tahu, tapi yang pasti saya ajak anak muda jangan cuma jadi penonton, jangan cuma protes di sosmed, tapi coba buktikan dengan membantu teman-teman kalian yang sudah nyalek, bantu milih, bantu kawal, bantu kasih ide program kerja. Itu paling penting. Baik, luar biasa sekali ini ya, anak muda yang seperti ini ya Pak ya, yang harusnya duduk di DPRD Kota Tanjung Pinang ya Pak ya. Amin. Jadi tidak hanya memberikan komplain, tapi ada solusi seperti apa. Benar. Baik, luar biasa sekali ini dan sangat menarik nih Pak kalau berbicara terkait dengan peran anak muda di politik nih. Nah ini kan banyak nih Pak, berdasarkan survei banyak yang mengatakan bahwa anak muda itu tidak punya loyalitas yang tinggi. Itu surveinya seperti itu ya Pak ya. Keterlibatan politiknya juga sangat rendah nih. Tidak aktif di politik, apalagi terjun ke politik yang praktis. Tapi lebih banyaknya hanya berani komen di sosmed ya Pak. Seperti itu. Menurut Pak Bobi seperti apa? Ya, saya pikir tidak terlepas ya kalau kita ingin anak-anak muda kita ke depan bisa tertarik dengan dunia politik. Ya, kalaulah saya masih diberi umur panjang dan kesempatan ke depan, saya juga ingin mendirikan sebuah sekolah khusus pendidikan politik. Luar biasa. Kita di sini ada Stisipol ya kan. Ya, tapi kita tidak melihat setelah mereka tamat ada yang terjun ke dunia politik. Betul. Tapi saya boleh sampaikan kepada kamu malam hari ini, saya juga kuliah di Stisipol, satu kelas dengan saya 3 yang jadi legislator. Luar biasa. Ya. Berhasil berarti. Ya, jadi letting saya itu berhasil. Kami kan kelas extension ya. Extension. Dari 20 sekian orang, 3 orang menjabat legislator. Satu di Anambas, satu di Lingga, saya di sini. Nah, ini kan luar biasa. Seandainya kalau itu dibina lagi, saya yakin lebih banyak lagi. Ya, saya yakin. Ya, namanya ya Stisipol kok, ya Sekolah Tinggi Ilmu Politik kok nggak bisa melahirkan kader-kader muda yang tertarik dengan dunia politik. Nah, ini challenge. Ya, justru itu kemarin saya bikin suatu kegiatan yang menyangkut ke anak-anak mahasiswa itu e-sport di kampus. E-sport di kampus luar biasa karena e-sport itu kan lagi booming sekarang. Oh iya, hobinya anak muda ya. Ya. Berarti ini tepat sasaran Pak. Jadi ketika mau mau mengambil suara anak muda, Partai Nasdem juga membuat kegiatan yang tentunya membuat anak muda tertarik ya Pak ya. Justru itu bahwa kalau kita di dunia politik ya kita bisa memperjuangkan ya apa saja untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya kan? Tapi kalau kita di luar kita ya hari-hari kerjanya cuma mau komplain saja ya kita mana bisa maju, dirinya sendiri juga nggak bisa maju. Baik, kan ya jadi harapan saya anak-anak muda kita marilah ya di sini enak ya kita punya kesempatan ya apalagi kalau sama saya kesempatannya sama. Saya bilang sama caleg saya, kalian mempunyai kesempatan yang sama. Karena apa? Karena saya tidak melibatkan keluarga saya tidak melibatkan anak saya. Kalian semua punya kesempatan yang sama. Cuma yang perlu kerja keras. Titipan saya cuma satu, kerja keras. Ya, jadi silakan terbuka itu. Ya, tinggal kalian mau kerja keras, bagaimana kalian bisa meraih itu saja. Ya, dan saya selalu dididikkan kepada kader-kader muda saya, jangan money politik, tidak baik. Saya coba membangun budaya itu. Memang itu bertentangan dengan hukum kan, tapi justru kita selalu harus ingatkan agar mereka juga benar. Kalau mereka yang muda-muda masuk ke dunia politik, terus kita tidak kasih cara berpikir yang benar, mereka terus ikut-ikutan dengan yang sudah-sudah, harus main uang baru bisa duduk. Wah, itu nggak ada gunanya. Tidak membangun generasi muda ya Pak ya? Tidak, merusak malah itu. Generasi muda. Ya. Baik, jadi kalau saya lihat nih pemirsa Vkom Channel, andaikanlah semua politisi senior memberikan kesempatan yang sama kepada generasi muda, saya rasa mungkin bisa membuat anak muda tidak lagi apatis terhadap politik. Benar. Baik, Asti dan Pak Bobi, kita akan berbincang kembali ya Pak Bobi ya. Baik pemirsa Vkom Channel, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.